Teman-teman, terima kasih kita mencoba mengevaluasi dari PPKM yang kita laksanakan tahap 1 dan 2, dan ternyata Pak Presiden juga sudah menyampaikan kok rasanya tidak berhasil amat begitu. Maka apa yang kita cek dari data, umpama yang di wilayah Banyumas Raya itu Cilacap ternyata masih mengalami peningkatan. Ini kita cek dulu satu-satu. Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, ya, 3 ini juga masih mengalami peningkatan, maka kita butuh membantu ya kawan-kawan yang ada di sana untuk bisa kita bantu. Dan Kota Semarang, ini untuk Karesidenan Semarang juga masih mengalami peningkatan. Lalu yang kedua Temanggung, ya, ini kita catat. Lalu Ekspati itu Blora juga masih mengalami sedikit peningkatan. Maka ini kita coba untuk komunikasi dengan seluruh bupati, wali kota, dan forkombina kabupaten kota untuk kita memperbaiki persoalan apa yang terjadi di sana. Dan yang Eks-Karesidenan Pekalongan semuanya turun, semuanya nggak ada satupun yang meningkat. Ini tentu berita yang cukup baik. Berita baik berikutnya adalah ternyata selama PPKM kita genjot, kita meminta daerah untuk meningkatkan tempat tidur baik ICU maupun isolasi. Hasilnya cukup bagus ternyata. Untuk tempat tidur ICU kita sekarang okupansinya 49,95. Jadi makin bagus lagi. Karena kalau batasannya 60 kita makin jauh di bawahnya. Artinya kita makin siap. Dan untuk tempat tidur isolasi kita 53,53%. Maka masyarakat kita harapkan untuk tenang, sehingga rumah sakit kita siap untuk merawat. Bahkan tadi evaluasi dengan para bupati wali kota, daftar dari kabupaten kota yang belum memenuhi syarat dia punya 15 tempat tidur untuk ICU, maka mereka siap untuk memenuhi semuanya. Dan rata-rata sih sudah terpenuhi, tinggal kurang-kurang mereka kita minta untuk bisa memenuhi. Pantauan terhadap mereka yang kita masukkan dalam karantina terpusat, yang di Donohudan kondisi saat ini hanya ada 83 orang. Jadi ini sedikit sekali. Terus kemudian di BPSDM Provinsi ini sampai dengan hari ini kondisi saat ini 45 orang. Jadi tidak terlalu banyak. Bapeltan Temanggung sampai saat pertama kita berikan sampai dengan hari ini 150 tempat tidur belum pernah diisi sama sekali. Terus kemudian rumah karantina kabupaten kota, ini ada beberapa tempat yang datanya memang tersebar. Itu beberapa yang menjadi catatan kita hari ini. Dan kesimpulan dari seluruh rapat tadi, perlu ada improvement. Banyak tadi yang mengatakan agar dendanya sekarang lebih jelas dan lebih sama. Karena kemarin malam kita juga rapat dengan Menko Marinvest, dengan Kapolri, Panglima TNI, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, semua sudah memberikan briefing termasuk Mendagri kepada kita. Tugas kita sekarang hari ini melaksanakan perintah apa yang dilakukan oleh pusat sebagai satu evaluasi. Beberapa yang kita merasa bahwa ini belum berhasil, maka kita akan tingkatkan. Beberapa pengalaman yang bagus adalah Eks-Karesidenan Banyumas. Mereka melakukan operasi di seluruh perbatasan. Dan tadi diusulkan agar ada operasi bersama dan kita setujui. Kita akan menyiapkan operasi bersama seluruh Jawa Tengah serentak. Terus yang kedua, kita akan buat gerakan Jateng di rumah saja. Kita akan siapkan, syukur-syukur kalau bisa di weekend ini kita akan di rumah saja, semuanya. Jadi saya ingin melihat kira-kira bisa nggak ya Jawa Tengah sepi. Pada 2 hari saja kita menjaga diri. Sehingga yang ada di jalan adalah mereka-mereka yang sedang bertugas untuk memonitor kondisi yang ada di lapangan. Lalu setelah operasi serentak Jateng di rumah saja, kita ingin lakukan percepatan dari vaksin. Karena hampir 50 terbaik itu 20 dari Jawa Tengah, dan rata-rata teman-teman kemarin sepakat semuanya, dan tadi kita berikan penghargaan kepada para bupati wali kota yang sudah bagus dalam tahap pertama ini melakukan satu penyelesaian atau percepatan vaksinasi. Jadi rapat pada hari ini itu kira-kira bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Pak, untuk 3 daerah yang disebut Pak Menko kemarin itu ada Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, sama Kota Solo itu ada tindakan khusus nggak Pak? Oh, enggak, sebenarnya apa yang disampaikan kita lebih banyak dari itu. Jadi umpama Kabupaten Semarang tadi menyampaikan
apa kondisi yang ada, seperti apa, maka dia sampaikan, baik Pak, beberapa akan diperbaiki, maka kita akan dampingi yang di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, sama Jepara. Itu yang disebut oleh pusat. Tapi yang saya sebut tadi lebih banyak. Jadi satu persatu yang tadi kita sampaikan itu, mereka sudah melihat kenapa naik dan sebagainya, karena kayak Kota Solo itu, Pak Wali Kota tadi menyampaikan, beberapa di antaranya memang masuk ke Solo, gitu. Dari Solo Raya masuk ke Solo, sehingga catatannya berkesan itu meningkat. Maka pengetatan-pengetatan tetap mesti kita lakukan, dan mereka merasa memang tidak mudah untuk membuat deal bersepakat dengan masyarakat, wabil khusus terkait dengan kepentingan ekonomi masyarakat. PKL lah, restoran lah, hiburan malam lah, begitu ya. Yang ini kita akan perketat, maka dukungan dari kepolisian, TNI, tadi sepakat semua akan kita lakukan secara bersama-sama. Ada lagi? Pak, kalau datang di rumah saja itu konsepnya seperti apa Pak nanti? Iya, ya di rumah saja. Jadi kita coba, kita nahan diri 2 hari saja, mungkin apa tidak. Nah, inilah yang kita siapkan. Nanti Pak Sekda akan bicara dengan seluruh sekda yang ada di kabupaten kota, kita siapkan, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Yuk kita menahan diri. Dengan menahan diri, betul-betul kita tidak bergerak kemanapun. Kita bisa siap-siap dulu di rumah, ya. Anggap aja seperti kita camping begitu di rumah, terus tidak keluar. Kira-kira kita bisa mencegah nggak ya? Potensi terjadinya kerumunan pasti tidak akan terjadi. Terus kemudian aktivitas-aktivitas keramaian pasti tidak akan terjadi. Nah, dengan cara itu kita akan men-stop. Nah, kalau itu nanti bisa kita lakukan, kita akan ukur. Kira-kira kemudian apakah kondisi ini cukup bisa efektif. Kalau kita melakukan tindakan itu dalam jangka panjang, kita sudah menghitung pasti tidak mungkin. Pasti tidak mungkin.